Jenis-jenis sedekah dan keutamaan sedekah subuh. Sedekah memiliki berbagai macam jenis dan cara pelaksanaannya. Salah satunya adalah sedekah subuh. Sedekah subuh merupakan kegiatan memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan setelah melaksanakan sholat subuh. Keutamaan sedekah subuh terletak pada doa malaikat saat sedekah dilakukan. Malaikat akan mendoakan kepada Allah agar pemberi sedekah diberikan ganjaran, sementara orang yang kikir didoakan agar mendapatkan kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan dua malaikat ke bumi. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah karuniakan kepada orang yang menginfakkan hartanya, gantikan kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Allah juga menjanjikan bahwa rezeki yang disedekahkan akan dilipat gandakan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 18. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan akan mendapat pahala yang mulia. Cara melakukan sedekah subuh. Dalam buku yang sama terdapat 4 cara yang disarankan untuk melakukan sedekah subuh, asalkan dilakukan setelah sholat subuh dan sebelum matahari terbit. Berikut adalah cara-cara melakukan sedekah subuh. Yang pertama, bersedekah di dalam masjid setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jika menemukan kotak amal di masjid, dianjurkan untuk memberikan sumbangan di dalam kotak amal tersebut. Kemudian yang kedua, jika melaksanakan sholat subuh di rumah, setelah sholat dapat mentransfer sejumlah uang sedekah ke lembaga-lembaga sosial. Kemudian yang ketiga, menyediakan kotak amal pribadi di rumah yang bisa diisi setelah melakukan sholat subuh. Sedangkan yang keempat, memberi makanan kepada tetangga terdekat atau orang yang terlihat membutuhkan makanan yang kebetulan lewat di depan rumah. Sedangkan yang kelima, selain itu, sedekah subuh juga dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam adalah memberi makan kucing maupun hewan-hewan lain yang kelaparan, karena bersedekah bisa dilakukan kepada seluruh makhluk Allah. Sedekah subuh memiliki nilai yang tinggi di dalam Islam karena dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan hati. Melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat subuh. Melalui sedekah subuh diharapkan kita dapat memperoleh keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 keutamaan sedekah subuh dan cara melakukannya di rumah sendiri. Ada kebaikan yang sedang trending di masyarakat kita, sedekah subuh namanya. Apa itu sedekah subuh? Apa saja keutamaannya dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Tentu ini tren yang baik, buah dari meningkatnya ilmu, tersebarnya hadis oleh para ulama dan juru dakwah. Masyarakat pun kemudian berbondong-bondong bersedekah. Tren yang sama juga terjadi pada busana, dengan makin maraknya penggunaan jilbab atau hijab. Dan pada ekonomi dengan semangat meninggalkannya riba. Khusus untuk sedekah, bahkan Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia dalam World Giving Index pada tahun 2021. Kemudian pada tahun sebelumnya Indonesia juga menempati peringkat pertama dari 140 negara. Apa itu sedekah subuh? Nah, sedekah subuh berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Orang yang suka bersedekah artinya memberikan bantuan kepada orang lain, artinya adalah orang yang membenarkan pengakuan keimanannya, yang benar pengakuan keimanannya. Dalam pengertian umum, sedekah bisa berupa harta, bisa berupa non-harta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kebaikan adalah sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam Al-Quran, zakat juga disebut sedekah. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 60,
Karenanya zakat adalah sedekah wajib. Namun jika disebutkan secara umum, sedekah adalah infak sunnah, yakni pemberian secara sukarela kepada orang lain yang jumlahnya tidak memiliki batasan tertentu. Dengan demikian, sedekah subuh adalah mengeluarkan harta di jalan Allah atau berbagi kepada yang membutuhkan pada waktu subuh hingga matahari terbit. Bahkan sebelum subuh pun termasuk dalam pengertian ini. Sebagaimana usai sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah bersedekah? Kemudian Abu Bakar mengangkat tangan. Sahabat terdekat Rasulullah itu telah bersedekah sebelum subuh. Ini luar biasa nih. Keutamaan sedekah subuh. Nih, catat ya teman-teman ya. Sedekah subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Setidaknya ada 10 keutamaan amal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Keutamaan pertama dan kedua khusus untuk sedekah subuh. Sedangkan untuk 8 keutamaan berikutnya berlaku umum untuk semua infak atau sedekah, walaupun tidak waktu subuh. 1. Mendapat doa malaikat. Setiap pagi ada 2 malaikat berdoa. 1 malaikat mendoakan orang-orang yang berinfak, 1 malaikat lagi mendoakan orang-orang yang bakhil. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lainnya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang tercinta, doa pagi malaikat yang pertama untuk orang-orang yang berinfak, kemudian malaikat yang berdoa kepada Allah akan memberikan ganti. Allah pasti mengabulkan doa malaikat, mereka tak pernah bermaksiat. Karenanya, orang yang bersedekah subuh pasti mendapatkan ganti dan keberkahan sebagaimana doa pagi malaikat ini. Kemudian yang kedua, mendapat doa dari Rasulullah SAW. Orang yang bersedekah subuh pasti ia bangun pagi. Umumnya bangun sebelum fajar. Ketika seseorang bangun sebelum fajar, apalagi didahului dengan sholat tahajud, lalu berpagi hari dalam ketaatan termasuk bersedekah, ia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban, sahih li ghairihi. Doa ini bahkan lebih mustajabah dari doa para malaikat, sebab Rasulullah adalah kekasih Allah yang selalu dia istijabah doanya. Yang ketiga, pasti mendapat ganti dan balasan. Keutamaan ini berlaku umum untuk semua orang yang bersedekah, bahkan ia pasti akan mendapat ganti dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia, entah bentuknya pertambahan nikmat atau minimal keberkahannya, dan Allah akan memberikan balasan terbaik di akhirat kelak. Ini luar biasa. Dan barang siapa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini Quran surat As-Saba ayatnya ayat 39 insyaallah. Kemudian yang keempat, pahalanya 700 kali lipat. Tak sekedar balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan sedekah hingga 700 kali lipat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah di dalam surat insyaallah ayat 261. Kemudian yang kelima, diberkahi Allah. Keutamaan berikutnya, Allah akan memberkahi dan menyuburkannya. Orang yang gemar bersedekah, hartanya akan barokah, yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Sedangkan keutamaan yang keenam adalah memperlancar rezeki. Allah akan melancarkan rezeki orang yang suka bersedekah. Sebaliknya, Allah akan menahan rezeki orang yang menahan hartanya tanpa mau bersedekah. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, dengan sedekah subuh, insya Allah rezeki justru menjadi lebih lancar dan mengalir deras. Sedangkan yang ketujuh, takkan mengurangi harta. Tidak sedikit orang yang enggan bersedekah karena khawatir hartanya berkurang, khawatir menjadi miskin. Ini adalah matematika manusia yang tidak sama dengan matematikanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para sahabat telah menjadi saksi nyata atas kebenaran hadis ini. Umar bin Khattab pernah menyedekahkan separuh hartanya menjelang perang Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq bahkan menyedekahkan seluruh hartanya. Namun keduanya tidak pernah bangkrut atau menjadi fakir miskin. Justru kemudian hartanya bertambah. Ini adalah bukti nyata bahwa bersedekah adalah membuat harta kita menjadi bertambah. Kemudian yang ke-8, menjadi naungan kelak nanti di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar kelak. Ketika semua orang kepanasan karena begitu dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Luar biasa ini teman-teman ya. Jadi setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, sedangkan yang ke-9, keutamaan sedekah adalah menyelamatkan dari api neraka. Sedekah menjadi wasilah yang dengannya Allah menyelamatkan pelakunya dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Muttafaq alaih. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang ke-10 adalah kunci surga. Sedekah merupakan salah satu amal yang mengantarkan orang beriman masuk ke dalam surga. Bahkan orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni bab as-sadaqah atau pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan mengetahui caranya, ada 5 cara sedekah subuh dari rumah sendiri. Sedekah subuh bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa dengan memasukkannya ke kotak infak di masjid saat subuh. Bisa juga memberikan kepada tetangga yang membutuhkan, kepada tukang becak, dan sebagainya. Terkadang muncul pertanyaan, khususnya dari ibu-ibu, bagaimana cara sedekah subuh jika tidak keluar rumah? Nah, berikut cara melakukannya dari rumah sendiri. Simak ya. Yang pertama, transfer ke orang yang membutuhkan dengan mobile banking. Seseorang bisa transfer ke orang lain tanpa perlu ke bank atau ke ATM. Nah, kita bisa sedekah subuh dengan cara transfer ke orang yang membutuhkan. Kemudian bahkan di masa sekarang tak harus transfer antar bank. Bisa juga transfer melalui rekening elektronik seperti GoPay, OVO, ShopeePay, e-money, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah transfer ke lembaga amil zakat. Bagaimana kalau tidak tahu nomor rekening orang yang membutuhkan? Kita bisa sedekah subuh di rumah sendiri dengan cara transfer ke lembaga amil zakat. Tidak hafal? Tinggal cari di internet. Kemudian yang ketiga, transfer pulsa. Transfer pulsa. Bagi yang tidak punya mobile banking atau kehabisan saldo, bisa sedekah subuh dalam bentuk transfer pulsa. Hampir semua kartu saat ini menyediakan fasilitas transfer pulsa. Tak harus keluar rumah kan? Nah, kemudian yang keempat, titip suami atau anak. Bagi Anda para muslimah yang ingin sedekah tunai, bisa titip ke suami atau anak yang mau berangkat. Misalnya mau berangkat sholat subuh untuk dimasukkan ke kotak infak. Bisa pula titip sayur atau bahan makanan ke suami untuk dicantolkan di pagar tetangga yang membutuhkan. Masya Allah, barakallah. Kemudian yang kelima, menyediakan kotak infak di rumah
Ada pula cara yang praktis menyediakan kotak infak khusus di rumah. Setiap pagi kita bisa memasukkan sedekah di sana. Setelah terkumpul cukup banyak, bisa kita setor ke lembaga zakat atau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian pengertian sedekah subuh ya teman-teman, keutamaannya hingga 5 cara sedekah subuh dari rumah sendiri. Semoga bermanfaat dan termotivasi kita untuk memperbanyak infak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir dari video ini. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Zulkarnain. Agar handphone teman-teman semuanya menjadi lebih bermanfaat, mari kita bersama-sama menyebarkan kebaikan dengan cara share video ini ke semua grup WhatsApp dan sosial media yang kamu ikuti. Support terus channel YouTube ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.